Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni. Amin. Baik, Bapak Ibu semuanya, pagi ini kita akan coba melihat ya, biasanya apa sih yang menjadi penyebab sholat khusyuk itu menjadi sulit ya. Jadi kajian ini merupakan awal pengantar untuk kita memulai kajian yang lebih lanjut ya. Kalau sebelumnya kita banyak memperbaiki hal-hal teknis ya. Mungkin juga Bapak Ibu selama ini kalau sholat mencari sholat khusyuk yang diperbaiki adalah masalah teknisnya. Nah, itu sudah kita lakukan sejak kita SD sampai kita umur sekian ya, sudah puluhan tahun kita cari perbaiki terus teknisnya, tapi itu kadang-kadang tidak dapat khusyuk-khusyuk juga. Lalu ditanya, kok saya nggak khusyuk-khusyuk juga ya? Nah, kalau sudah seperti itu berarti masalah khusyuk itu bukan lagi menyangkut masalah teknis sholat, ya. Bukan lagi menyangkut masalah fikih, tapi ada hal lain yang bisa menghambat kita dalam meraih kekhusyuan. Nah, inilah yang coba saya ingin sampaikan dalam kajian pagi ini. Ya. Kira-kira hambatannya apa saja sih ya untuk kita bisa meraih kekhusyuan? Ya. Ya, kita kembali melihat apa sih yang dimaksud dengan khusyuk itu dulu. Ya. Khusyuk adalah orang-orang yang meyakini bahwa mereka menemui Tuhannya dan bahwa mereka kembali kepadanya. Ya, jadi ada tiga hal yang harus dilakukan. Pertama-tama orang itu harus yakin, punya sebuah keyakinan. Keyakinan apa? Keyakinan bahwa mereka sedang menemui Tuhannya, sedang berjumpa dengan Tuhannya. Yang kemudian dan mereka kembali kepadanya. Kembali artinya berserah diri, menyerahkan dirinya kepada Allah. Ya. Nah, inilah yang harus kita dapat lakukan untuk meraih kekhusyuan. Ya. Nah, caranya apa kita membangun ini? Ya. Ya. Kita perlukan adalah ihsan, ya. Paling tidak sedikit ihsan. Ihsan itu apa? Kamu menyembah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Ya. Ini jangan dibayang-bayangkan ya. Tapi betul-betul kita ketika sholat ataupun ketika beribadah, kita ini seperti sudah betul-betul terasa diawasi Allah, terasa kita ini dekat dengan Allah. Nah, kalau ini belum sanggup, kita sholat belum merasakan kedekatan dengan Allah, kita ambil bagian yang kedua. Kalaupun kamu tidak bisa melihatnya atau tidak merasakan kedekatan kita dengan Allah, maka ketahuilah sesungguhnya Allah melihatmu. Sadari saja Allah Maha melihat. Allah tahu apa yang kita lakukan. Karena itu, ya, tadi kalau kita yakin itu, maka meskipun kita tidak melihat Allah, ya, ataupun belum bisa merasakan bagaimana Allah menjawab doa kita, bagaimana Allah membalas pujian-pujian kita, sadari Allah tahu itu, Allah melihat itu. Jadi kita sholat betul-betul punya rasa hormat kepada Allah, ya. Kita lakukan dengan penuh rasa hormat. Paling tidak takutlah sama Allah, sehingga salat kita ini tidak sembarangan, ya, tidak buru-buru. Kalau baca ya tartil, kalau baca mengerti artinya, sujudnya sujud sebaik-baiknya, rukunya ruku sebaik-baiknya. Jadi semua hal ketika salat kita lakukan sebaik-baiknya sebagai sebuah persembahan kepada Allah. Sebuah pernyataan ketundukan sama Allah tadi, meskipun kita belum sanggup merasakan hal kedekatan dengan Allah, apalagi sampai merasakan seperti melihat, tapi paling enggak bersikaplah, ya, itu kita lakukan di hadapan Allah, ya, diamati Allah, diawasi Allah. Nah, ketika ini terjadi, ya, itu akan muncul sebuah ya sikap ihsan tadi, ya, muncul rasa khusyuk mudah-mudahan, ya. Ada keseriusan itu seperti ada sebuah kesambungan, ya. Nah, itu berapa persen yang bisa kita lakukan seperti itu? Sebuah keseriusan tadi itu bisa berapa banyak dalam sholat kita? Apakah seluruhnya sempurna dari takbir sampai salam, atau hanya separuhnya,
atau hanya sepertiganya, atau hanya seperempatnya, atau hanya sepuluhnya. Ya, mudah-mudahan ya secara bertahap ya. Kalau kita minimal kita bisa melakukannya sepersepuluhnya, atau untuk gampangnya satu bagian sholat setiap rakaat bisa kita lakukan dengan penuh kesungguhan. Serius betul-betul kita lakukan itu seperti kita berada di hadapan Allah. Nah, nanti terus kita lakukan bertahap dari 2 bagian, 3 bagian, 6 bagian, sampai seluruh sholatnya bisa kita lakukan dengan sempurna. Ya. Nah, bagaimana kalau kita suka lepas-lepas ya? Nggak apa-apa, kadang masih sholat, masih kerasa ya nyambung kepada Allah, ya serius sama Allah, kemudian pikiran kita lari kemana-mana. Tapi begitu kita sadar pikiran kita lari kemana-mana, coba dikembalikan. Nanti pikiran kita lari-lari lagi. Begitu sadar, coba kembalikan. Terus kita berusaha itu, dan coba kita terus mengamati bagaimana Allah membalas sholat kita. Bagaimana Allah membalas pujian kita. Bagaimana Allah membalas menjawab doa kita. Bagaimana Allah membalas rukuk dan sujud kita. Nah, jadi kalau tadinya kita ini sholat lalai kita biarkan, sekarang minimal ya kita ini berada di tingkat yang ketiga dari tingkatan sholat ini, yaitu sholat yang diampuni. Ya, memang kita masih belum khusyuk betul, tapi kita sudah berusaha sholat dengan sebaik-baiknya. Kadang kita lalai, kita lupa, pikiran kita lari-lari, kembalikan lagi, lalai lagi, kembalikan lagi. Di sini kita berjuang untuk melawan godaan setan. Ya, mudah-mudahan dengan berjalannya waktu kita bisa merasakan balasan-balasan Allah, kita bisa naik. Ya, sholat yang berpahala, sholat sudah terasa nikmatnya. Nikmatnya bagaimana kita berdialog dengan Allah di situ. Jadi kita bisa sholat lama itu enak sekali. Jadi kita bisa di sini. Nah nanti mudah-mudahan satu saat kita juga sampai terasa betul seperti tadi Ihsan tadi, betul-betul terasa perjumpaan kita dengan Allah. Betul-betul terasa kedekatan dengan kita dengan Allah. Nah, itulah yang kita harapkan bersama, kita bisa meraih kekhusyuan dalam sholat kita. Nah, apa sekarang yang menjadi hambatan dalam sholat kita ini untuk mencapai tingkatan yang naik, ya, supaya naik ya. Paling tidak kita di sini, ya, mulai stabil di sini, nanti sekali-sekali mungkin kita dapat di tingkat ini. Nah, apa yang biasanya menghambat? Ya. Biasanya yang menghambat adalah niat. Kurang serius dengan niatnya. Kurang bersungguh-sungguh untuk datang kepada Allah. Karena apa? Tidak adanya rasa butuh, tidak adanya kedekatan batin kita dengan Allah. Ya. Jadi seperti hanya melaksanakan sebuah kewajiban. Nah, inilah yang perlu diperbaiki. Apa tujuan kita dalam kita menghadap kepada Allah? Nah, kalau ini punya dan ini kuat, ya pasti kita akan lebih serius menghadap Allah. Ya, biasanya kalau kita ketimpa musibah, kita butuh pertolongan Allah, kita akan lebih serius untuk sholatnya. Nah, jadi kalau kita serius, maka sholat itu akan kita lakukan dengan niat. Niat itu apa? Menyengaja suatu perbuatan bersamaan dengan melakukannya. Setiap bagian sholat dilakukan dengan sengaja, dengan serius. Iftitahnya serius, dibaca dan dikerjakan. Jadi kalau membaca ini wajjahtu wajhiya lillazi fataros samawati wal ard, betul-betul kita menghadapkan jiwa kita kepada Allah. Ketika kita mengucapkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mahmati lillahi rabbil alamin, betul-betul juga kita berserah diri kepada Allah. Jadi setiap bagian sholat itu disengaja, diseriusi, bacaan itu disadari, ya, dipahami maknanya, dan juga diikuti, disampaikan dengan sebaik-baiknya kepada Allah. Jadi apa? Perlu sebuah kesungguhan. Ya,
Kalau kita serius betul menghadap Allah, insya Allah kita akan khusyuk. Ya. Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu. Maka pasti kamu akan menemuinya. Jadi kalau kita serius sholat, serius ingin melakukan perjumpaan dengan Allah, pasti kita bisa ketemu sama Allah. Makanya tadi orang yang kena musibah kepepet, ya orang kepepet sekali, ya dia tidak bisa bergantung kepada adanya selain kepada Allah, pasti dia bisa khusyuk dalam sholat. Tiba-tiba itu maka. Ya. Nah, kalau nggak kuat, nanti gampang digoda oleh setan. Seperti halnya Nabi Adam. Kenapa Nabi Adam sampai tergoda makan buah khuldi, mencicipi buah khuldi? Karena dikatakan oleh Allah di sini, sesungguhnya telah kami perintahkan kepada Adam dahulu. Maka ia lupa akan perintah itu dan tidak kami dapati padanya kemauan yang kuat. Yes. Jadi begitu Nabi Adam itu tidak punya kemauan yang kuat untuk melaksanakan larangan Allah, menghindari larangan Allah, dia akan mudah diganggu oleh iblis. Nah, kita pun sama. Kalau kita sholat tidak punya kemauan yang kuat untuk menghadap Allah, untuk memberikan sholat yang terbaik kepada Allah, maka sholat kita pun gampang diganggu setan. Pikiran kita gampang lari-lari. Nah, ini yang perlu semangat, sebuah tekad yang besar bagi kita semuanya. Ya. Kita sering punya stigma ataupun stereotip ya. Orang sholat itu, orang khusyuk itu, atau orang ahli ibadah itu kelemar-kelemar, jalannya pelan, tunduk, kalau ngomong pelan. Nah, sebetulnya ahli ibadah itu tidak seperti itu. Ya. Coba kita lihat sebuah hadis di sini ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, melihat sejumlah pemuda berjalan dengan langkah gontai. Dia bertanya kepada para sahabatnya, siapa mereka? Mereka menjawab, para ahli ibadah. Aisyah berkata, Umar bin Khattab kalau berjalan cepat, kalau berbicara lantang, jika memukul menyakitkan, jika memberi makan mengenyangkan, dan dia sebenarnya seorang ahli ibadah. Nah ini yang sering menjadi gambaran kita tentang ahli ibadah. Kalau jalan kelemar gitu ya. Kalau ngomong pelan. Ya. Kenapa? Aku ahli ibadah gitu ya. Nah, Siti Aisyah memberikan sebuah contoh ya. Contoh seorang ahli yang sebenar-benarnya ahli ibadah, yaitu apa? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu kalau jalan cepat. Gak mau orang nunggu, gak mau dia menunda-nunda, memperlambat amal solehnya. Ya. Kalau bicara lantang, artinya jangan sampai lawan bicaranya itu sampai perlu konsentrasi untuk mendengar. Ya. Orang sampai perlu betul-betul hening untuk mendengar. Dia bicara lantang. Kalau mukul, ya, kalau perang, ya pukulannya kencang. Kemudian kalau menjamu orang, memberi makan orang, juga betul-betul serius. Sampai orang itu kenyang. Jadi seorang ahli ibadah itu serius dengan dunianya. Semangat dunianya seperti semangatnya dia juga dengan akhiratnya. Nah, jadi semangat semuanya. Ya. Nah, ini yang perlu kita lakukan. Semangat, ya, semangat untuk datang ke Allah, semangat untuk mencari dunia kita, semangat untuk mencari akhirat kita. Ya. Kadang-kadang saya menghubungkan ya antara semangat kita di dunia dengan semangat kita di akhirat. Ya. Orang yang punya semangat mencari sesuatu di dunia ini, sebetulnya dia tinggal menempatkan juga hal yang sama di akhiratnya. Ya. Tapi repotnya kalau orang itu di dunia sudah tidak semangat, ya, kerja nggak semangat, ya, cari nafkah nggak semangat, ya, apalagi akhiratnya. Karena apa? Kalau dunia saja yang kelihatan nyata hasilnya, ya misalnya seseorang lah gitu ya, kerja itu nggak serius,
seenaknya. Ya. Dia kemudian akibatnya apa? Dia mungkin jadi miskin. Dia mungkin kekurangan dengan hartanya. Ya. Nah, yang nyata dengan dunianya saja dia tidak semangat. Apalagi untuk urusan akhirat yang nggak kelihatan balasannya. Ya. Kalau saya kerja kerasan, tentunya harapannya adalah gaji saya nambah, ya, karir saya naik, ini kelihatan nih. Tapi kalau di situ saja dia tidak semangat, coba bayangkan gimana kira-kira urusan akhiratnya yang tidak kelihatan balasannya. Jadi orang ahli ibadah itu pasti ini ya, sebenarnya kalau ada contoh ini, semangat dunianya, semangat akhiratnya. Gitu. Nah inilah yang perlu kita lakukan, semangat dunia akhirat. Cari makan semangat, sholat semangat, puasa semangat, ya sedekah semangat. Seperti itulah kira-kira seorang ahli ibadah. Sehingga Rasulullah memberikan sebuah kiat yang mudah bagi kita. Sholat yang terakhir. Kalau sholat adalah bila kau tidak sholat, sholatlah layaknya sholat yang orang akan meninggalkan dunia. Ya. Sama dengan kita mungkin ya. Kalau kita nanti sore mau mati, ya, atau jam 4 kita mati, kira-kira kita dari jam segini sampai jam 4, kira-kira kita akan apa nih? Kita akan serius sedekah kita. Kita akan serius beramal soleh kita. Kita akan serius sholat kita. Ya. Kita akan serius menyayangi keluarga kita. Ini adalah kesempatan terakhir, waktu-waktu terakhir. Kira-kira seperti itulah orang yang punya semangat dunia dan akhirat. Di waktu terakhir ini saya tidak punya waktu lagi untuk beribadah selain waktu ini. Nah, semua akan dilakukan dengan penuh semangat. Ya. Karena apa? Apa yang kita lakukan sekarang ini berakibat pada akhirat kita nanti. Jadi semuanya kita akan lakukan dengan sungguh-sungguh. Nah, itulah yang pertama kali harus kita perbaiki adalah niat kita dalam sholat. Mau apa ketemu Allah? Mau apa kita menghadap Allah? Mau apa kita berdoa kepada Allah? Inilah yang perlu ditanamkan dalam sikap kita ya, ketika kita hendak sholat menghadap Allah. Ya. Jadi ini bagian pertama yang kita perlu perbaiki adalah niat. Ya, karena itu niat ini merupakan rukun sholat yang pertama. Ya. Kemudian hambatan selanjutnya adalah syariat. Ya. Syariat ini selalu menjadi pertanyaan yang paling dominan dalam kajian-kajian sholat. Ya. Meskipun namanya sholat khusyuk, tapi selalu yang menjadi dominan adalah pertanyaan-pertanyaan mengenai sholat. Ya. Seolah-olah, ya memang kalau diikuti, ya tidak selesai-selesai. Tapi kadang-kadang pertanyaannya tentang syariat ini, harusnya hal-hal itu sudah harus diselesaikan. Sudah harus selesai lama. Ya, misalnya saja masalah-masalah yang mungkin kita hadapi dalam sholat kita sehari-hari. Misalnya, sholat boleh nggak sambil duduk? Mungkin bagi yang sudah tua maupun yang sudah sedang sakit, ya, biasanya tidak mampu sholat berdiri, duduk boleh nggak? Nah, pertanyaan ini seharusnya tidak ditanyakan pada kajian majelis taklim, tapi harus kita cari langsung saat kita mengalaminya. Begitu saya sakit, saya tidak bisa sholat berdiri, saya duduk, nah langsung saya cari tahu ya, bagaimana halnya kalau saya sholat duduk, boleh enggak? Begitu juga merem boleh enggak? Ini kan sudah mungkin kita alami sejak kita remaja. Nah, ini sudah harus juga diselesaikan. Bukan sampai tua, sampai umur 40, 50, 60 tahun, masih tanya, merem boleh enggak? Nah, kok enggak selesai-selesai masalah itu? Gitu. Nah, kalau masalah-masalah syariat seperti itu enggak selesai-selesai, nah ini bisa menimbulkan keraguan-raguan dalam sholat kita. Sah enggak sholat saya? Begitu ada keraguan inilah setan gampang masuk, pikiran gampang terganggu. Jadi masalah syariat itu harus kita selesaikan, khususnya masalah yang kita hadapi sehari-hari. Ya, mungkin di saat yang lain kita mungkin punya rencana gitu ya.
aku mau sholat tasbih. Duh, gimana caranya ya? Nah, kita cari tahu sholat tasbih. Terus sekarang gampang, di YouTube, ya, di Google, di buku-buku juga banyak. Ya. Jadi masalah-masalah fikih sebetulnya mudah kita selesaikan. Ya. Kita mudah cari tahu seperti apa seharusnya pertanyaan-pertanyaan fikih yang kita alami. Ya. Cari itu dan selesaikan di situ. Jadi nggak nunggu sampai nanti ketemu majelis taklim kapan, tahun depan, bulan depan. Nah, ini akan menghambat perjalanan khusyuk kita. Nah, yang sering menjadi masalah juga bagi banyak orang adalah kebingungan dalam menghadapi beragam pendapat ulama, ya, pendapat perbedaan mazhab yang ada. Ya. Kita ambil contoh saja, misalnya melafazkan niat. Ya. Mazhab Syafi'i dan Maliki melafazkan niat membaca usholi itu adalah sebuah sunnah, dianjurkan. Tapi bagi mazhab yang lain, Hanafi dan Hambali, mungkin menganggapnya bid'ah. Karena Rasul dan sahabat tidak pernah melakukannya sampai niat dilafazkan. Kecuali mungkin ada hadis yang tidak terlalu kuat dan hanya sekali mungkin disampaikan kepada orang-orang tertentu yang Rasul meminta dia membaca sebuah niat untuk meneguhkan. Ya, kalau nggak salah itu hadis tentang orang yang waswas kalau sholatnya. Kemudian ya kita juga lihat ya dalam, jadi kalau kita mazhab-mazhab ini ada beberapa perbedaan sedikit ya. Membaca takbir, ya kita pahamnya adalah Allah Akbar, membaca takbir. Tapi ternyata beberapa mazhab ada perbedaan sedikit ya. Mazhab Syafi'i selain Allah Akbar juga ada Allah Akbar, ada tambahan al di sini. Ya. Kalau Hanafi boleh lafaz selain Allah Akbar tetapi yang searti. Bahkan boleh dalam bahasa non-Arab kalau itu memberatkan jamaahnya. Jadi kalau takbir Allah Maha Besar itu, kalau menurut mazhab Hanafi, boleh. Ya, jadi kenapa boleh? Ya, mereka punya pendapat sendiri. Ya. Kemudian dalam mazhab Hanafi juga membaca Al-Fatihah itu, kalau yang lain rukun, kecuali mazhab Hanafi, ya cukup membaca 3 ayat Al-Quran. Tetapi kalau tidak membaca Al-Fatihah, dianggap sebagai makruh. Jadi tetap dianjurkan untuk membaca Al-Fatihah. Jadi orang di mazhab Hanafi bukannya tidak membaca Al-Fatihah, mereka membaca Al-Fatihah. Hanya di sini hukumnya tidak lagi masuk rukun, tetapi sebagai sebuah sunnah. Kemudian membaca Al-Fatihah ketika sholat berjamaah pada waktu imam membacanya dengan keras, ya, dengan jahar gitu. Nah, di sini juga banyak perbedaan ada. Ya. Mazhab Syafi'i membaca Al-Fatihah meskipun imam sudah membacanya secara jahar, ya, tetap jamaah wajib membaca Al-Fatihah sendiri. Ya. Sedangkan mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali, ya, membaca Al-Fatihah itu hanya diwajibkan menjadi rukun jika imamnya membacanya sir. Jadi misalnya sholat zuhur, sholat asar, imamnya baca sir, ataupun sholat rakaat ketiga dan keempat, imamnya membacanya sir, maka jamaah tetap punya kewajiban membaca Al-Fatihah sendiri. Sedangkan mazhab Hanafi nggak usah baca pun nggak apa-apa, karena bacaan imam itu ditanggung oleh bacaan makmum itu ditanggung oleh imamnya. Nah, kemudian juga membaca Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mazhab Hanafi wajib dibaca. Kalau mazhab Maliki dan Hambali, ya, Maliki tidak dibaca nggak apa-apa, karena mereka menganggap Bismillah itu bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Ya. Sedangkan mazhab Hanafi dan Hambali dibaca tapi sir, ya, tidak diperdengarkan suaranya. Ya, jadi ada banyak perbedaan-perbedaan pendapat ulama, pendapat mazhab dalam sholat kita. Nah, kita kadang-kadang bingung, ya. Kita sudah ini dengar pendapat yang lain. Duh, di sini bilang, kamu salah. Padahal di sini menurutnya di sini benar. Nah,
Tugas kita hanyalah sekarang ini salah satu yang kita yakini, kerjakan. Jangan kita terus banding-bandingkan, membuat kita bingung. Mau ikut ini, ikut ini, ikut ini. Ya, kita ingat ya, bahwa mazhab-mazhab ini dibuat, disusun oleh ulama-ulama besar. Mereka hafal Quran beserta makna dan tafsirnya. Mereka hafal ribuan, puluhan ribu, atau mungkin lebih dari 100.000 hadis. Ini kelas ulamanya seperti itu. Hafal puluhan ribu sampai mungkin lebih dari 100.000 hadis. Ketika mereka menetapkan sebuah hukum, mereka sudah membandingkan, mempelajari hal-hal itu. Bagaimana ayatnya, bagaimana hadisnya, yang mereka kaji dari ribuan hadis sebelum mereka menetapkan. Jadi ini sudah dilakukan dengan melalui kajian yang mendalam oleh masing-masing ulama ini. Hanya kesimpulannya yang berbeda. Jadi semuanya Pak, semuanya benar. Dasarnya Quran dan hadis. Hanya kesimpulannya, ya, keyakinannya berbeda tentang sebuah kebenaran itu. Nah, kita tinggal pilih sebenarnya. Mana yang kita yakini, yang mana yang paling pas buat kita. Mana yang paling pas buat kondisi sekarang. Pilih itu dan yakini itu. Gak usah terus kita membanding-bandingkan. Nanti membuat kita menjadi ragu-ragu dengan apa yang kita pegang ini. Ya, jadi pegang saja, salah satunya kerjakan. Nggak usah lagi tolah-toleh terus. Ya, di sini misalnya membaca, kalau kita misalnya Syafi'i ya, membaca usoli, di sini bilang bid'ah. Mazhab Syafi'i bilang ini disunahkan agar apa? Memperkuat kesadaran kita dalam ketika sholat. Ketika kita membaca usoli, saya dibuat sadar bahwa saya ini akan sholat. Nah, ini salah satu manfaatnya misalnya gitu ya. Jadi saya baca karena ini buat saya lebih kena misalnya seperti itu. Tapi yang punya pendapat ini ya silahkan saja. Jadi mereka punya pendapat juga. Mereka coba mengikuti Rasul para sahabat, ya bisa dikatakan tidak pernah membaca usoli. Begitu berdiri langsung takbir, Allah Akbar. Ya, diem dulu, baca usoli dulu baru takbir, tidak. Tapi begitu berdiri langsung takbir. Itu pun ya boleh juga. Dua-duanya benar, dua-duanya punya tujuan yang semuanya adalah baik. Ya, jadi tidak usah bingung dengan perbedaan-perbedaan mazhab ataupun pendapat-pendapat ulama. Pegang saja yang kita yakini, yang lainnya itu sebagai khasanah pengetahuan kita bahwa ada hal seperti itu. Mungkin suatu saat kita butuh pendapat yang lain karena apa? Kondisinya memaksa kita. Ya misalnya saja wudhu, ya. Wudhu menurut mazhab Syafi'i kalau nempel menyentuh kulit ya yang bukan muhrim batal. Tapi ketika kita berumroh, berhaji, ya kita desek-desekan, nempel. Nah, kalau kita tahu, oh ada mazhab Hambali, ada mazhab Hanafi yang nempel pun nggak apa-apa. Nah, kita bisa pakai itu pada kondisi darurat. Boleh sampai ke sana. Gitu. Tapi dalam kondisi normal kita kembali lagi pada mazhab yang kita yakini. Ya, jadi itu tetap menjadi sebuah pertimbangan kita. Mungkin akan kita mengalami hal-hal yang membutuhkan pendapat dari mazhab yang lain sesuai dengan kondisinya. Nah, ini yang perlu kita yakini. Nah, hal yang kedua adalah sering menjadi ragu-ragu adanya sebuah larangan Rasul tentang sesuatu dalam sholat. Misalnya, sholat pakai masker boleh nggak? Ya, tadi, sholat pakai menutup mata boleh nggak? Ya. Sholat jamaah nggak rapat boleh nggak? Nah, kita perlu melihat kembali ya dalam rukun sholat ini, ya, dalam kajian fikih, ya, hal fikih. Ada yang sifatnya rukun atau wajib, ada yang sifatnya sunnah atau makruh, dan ada yang sifat haram atau membatalkan. Nah, kita perlu sederhanakan saja dari sekian banyak hukum-hukum ya tentang sholat ataupun ibadah-ibadah lain. Coba kita ambil saja yang rukunnya dan yang membatalkannya. Dua ini biasanya sedikit jumlahnya.
rukun itu sedikit, yang membatalkan juga biasanya sedikit. Ya misalnya, ya rukun sholat, ya kita bisa bilang ada 13 rukun sholat ya, yang biasanya kita kenali. Ada niat takbiratul ihram, berdiri, membaca Al-Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca salawat, salam, dan tertib. Kemudian terakhir adalah tumakninah. Sepanjang salat ini kita lakukan, semua rukun ini yang kita lakukan ini semua sudah masuk, artinya salat kita sudah memenuhi rukun salat. Selesai itu dulu. Ya tergantung tadi kepada mazhab mana yang kita yakini. Ya, sepanjang itu sudah selesai, maka bisa dibilang salat kita yang kita lakukan adalah sah. Nah, yang membatalkan juga tidak banyak. Ya. Masing-masing mazhab ada perbedaan-perbedaan, tapi saya ambil yang umum saja. Bercakap-cakap ketika sholat, ngobrol ataupun mengucapkan sesuatu yang bukan bacaan sholat, itu bisa membatalkan sholat. Banyak bergerak yang tidak perlu. Ya. Makan dan minum dengan sengaja ketika sholat, memut permen, gitu kan? Jadi itu nggak boleh, bisa batal. Tertawa sampai terbahak-bahak, sampai keluar suaranya. Ya, ini juga berkaitan dengan bercakap, tidak boleh. Berubah niat, tiba-tiba pengen membatalkan sholat. Ya, pikiran kita tiba-tiba lari ke tempat lain. Yang pengennya kita, aduh mestinya aku nggak sholat nih. Nah, itu bisa membatalkan sholat. Terkena najis, tapi nggak segera dibuang. Ya, misalnya kena kotoran burung ketika sholat di lapangan ya. Nggak segera dibuang, itu bisa membatalkan karena wudhunya menjadi batal. Auratnya terbuka dengan sengaja dan tidak segera ditutup, karena syarat sholat adalah menutup aurat. Ya, tapi kalau terbuka misalnya ketip angin lalu kita tahan, tidak apa-apa kalau sebentar. Berhadas kecil maupun hadas besar, ya, kentut, ya, pipis, gitu, seperti itu batal sholatnya. Lupa mandi junub itu batal sholatnya. Membelakangi kiblat, ya. Ini hal-hal yang membatalkan sholat. Hanya ada 9. Ya. Jadi kalau kita lihat ya, yang masuk rukun hanya 13 item, 14 item. Yang membatalkan hanya ada sekitar 9, mungkin ada yang 10, sedikit. Yang banyak itu yang sunnah dan makruh. Larangan yang sifatnya makruh, perintah yang sifatnya sunnah. Ya, artinya apa? Perintah itu kalau nggak dikerjakan tidak membuat sholat itu batal. Larangan itu kalau tidak ditinggalkan tidak membuat sholat itu menjadi batal. Ya, misalnya tadi ya, sholat boleh nggak pakai masker? Ya, kita lihat apakah menutup muka ya itu membatalkan sholat? Ada nggak di sini? Nggak ada. Artinya boleh dalam kondisi-kondisi tertentu. Ya. Tapi kalau bisa lepas. Tapi kalau nggak bisa, tidak membuat batal. Sholat boleh merem nggak? Rasul pernah melarang orang sholat merem. Dan Rasul kalau sholat matanya terbuka. Nah, kita lihat juga, apakah dia termasuk rukun? Enggak. Bahwa suatu harus matanya terbuka rukun, tidak ada. Yang membatalkan juga tidak ada. Artinya dia kelompok yang kuning ini. Sholat kita tetap sah. Nah, mungkin ada lagi yang lainnya. Ya, duduk boleh nggak? Ya, memang di sini kalau sholat tuh harus berdiri rukunnya. Tapi kalau kita tidak mampu, ada uzur yang syar'i, ya, maka yang rukun pun ya bisa tidak dilakukan, boleh tidak dilakukan. Ya. Jadi kalau ada uzur syar'i, bahkan yang rukun pun boleh tidak dilakukan. Berdiri nggak sanggup, ya duduk nggak sanggup, ya berbaring, kan begitu kira-kira salatnya. Jadi kalau ada uzur, ya boleh. Tapi kalau nggak ada uzur, ya harus berdiri. Ya. Gitu. Jadi lihat ini saja, ya, supaya kita tidak ragu-ragu dengan banyaknya ketentuan-ketentuan tentang fikih sholat.
Ya. Pegang saja rukunya, yang membatalkannya, ya, selama itu dikerjakan dengan baik, ya, dan tidak ada hal-hal yang sifatnya tadi uzur syar'i, ya harus dikerjakan. Ya, kerjakan itu dengan sebaik-baiknya, nah, sudah selesai sholat kita. Tengah-tengahnya tadi, ya, yang kuning-kuning ini coba kita kerjakan kalau kita sanggup. Kita jauhi kalau memang kita sanggup. Larangan-larangan ataupun perintah-perintah yang sifatnya sunnah, ya, itu akan menambah pahala sholat kita. Ya. Jadi ini yang perlu kita sadari batasan-batasannya. Ya. Mana yang harus dikerjakan, mana yang harus membatalkan, dan mana-mana yang ada di antaranya. Nah, itu yang perlu kita sadari itu. Nah, ya karena terus terang memang Nabi itu tidak pernah secara khusus kita mengajarkan sholat. Ya. Rasul itu hanya mengatakan, sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Jadi kadang Rasul sholat seperti ini, kadang seperti ini, kadang baca ini, kadang baca itu, gitu ya, macam-macam. Ya, sehingga para ahli, para ulama-ulama dulu menyusun mana-mana sih yang masuk, yang Nabi kerjakan itu termasuk rukun, mana-mana yang sunnah, dan mana-mana yang masuk membatalkan sholat. Ya. Ya, misalnya mereka melihat, ya, ada orang sholat cepat-cepat, nggak tumakninah. Rasul bilang, kamu belum sholat, ulangi sholatmu. Seperti itu, ya, misalnya. Lalu orang itu sholat lagi, sholatnya cepat lagi, nggak tumakninah. Rasul bilang, kamu belum sholat, ulangi sholatmu. Sehingga mereka memasukkan tumakninah ini dalam rukun sholat. Ya. Dari 4 mazhab ini, 3 mazhab memasukkan tumakninah dalam rukun sholat, kecuali mazhab Hanafi. Beliau punya pertimbangan yang lain lagi mungkin. Ya. Tapi kita lihat, mereka melihat hadis itu, oh berarti kalau Nabi sampai nyuruh orang sholat diulang-ulang gara-gara dia tumakninah, berarti sholat itu merupakan rukun sholat. Tumakninah itu merupakan rukun sholat. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Para ulama itu mengkaji hadis-hadis Nabi, juga ayat-ayat Quran untuk menetapkan mana yang rukun, mana yang sunnah, dan mana yang haram. Ya, ya tadi. Karena Pak Rasul itu sholat dengan beragam versi, ya, terutama bacaannya. Ya. Misalnya ketika beliau ruku. Ruku kadang-kadang beliau membaca Subhana Rabbiyal Azim. Di saat yang lain beliau membaca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Ini tentu ada perbedaan, ya. Ada satu yang kenapa ini baca ini, kenapa ini baca ini, tentu ada suatu sebab. Di saat yang lain beliau membaca Subuhun Kudusun Rabbul Malaikatu Warruh. Membacanya lain lagi. Tentu ini ada sebuah sebab. Di saat yang lain beliau membaca Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Di saat yang lain beliau membaca Subhana Zil Jabarut wal Malakut wal Kibriya wal Adoma. Beliau membaca rukuknya sama, tapi bacaannya bisa berbeda. Karena apa? Situasinya mungkin berbeda. Yang dibutuhkan, yang ingin disampaikan kepada Allah berbeda. Ya. Yang beliau butuhkan kepada Allah berbeda. Ya. Jadi tujuannya ketika ruku ini, baca ruku ini, tujuannya bisa berbeda-beda. Kondisi imannya juga sedang berbeda-beda. Ya. Jadi dialog dengan Allah ini tergantung kepada apa yang beliau rasakan, apa yang beliau butuhkan. Bacaannya bisa berbeda-beda antara satu sholat dengan sholat lainnya. Ya. Di saat yang lain beliau rukuk dengan membaca bacaan yang cukup panjang, di mana bacaan ini beliau seperti mengajak semua bagian tubuhnya, semua bagian dirinya untuk rukuk, untuk tunduk kepada Allah. Ya. Beliau membaca Allahumma laka roka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu wa alaika tawakaltu.
anta rabbi qasya'an qalbi wa sami wa basori wa dami wa lahmi wa asmi wa asabi lillahi rabbil alamin. Ya Tuhan, wahai Tuhanku, untuk Engkau aku ruku. Kepada Engkau aku beriman. Kepada Engkau aku menyerahkan diri, dan kepada Engkau aku bertawakal. Ya. Engkaulah Tuhanku, telah tunduk atau kusyuk jiwaku, kusyuk pendengaranku, kusyuk penglihatanku, kusyuk darahku, dagingku, tulangku, urat syarafku, kepada Allah yang memelihara alam semesta. Ya. Jadi Rasul ketika tunduk ruku itu memuji Allah, memberikan sebuah pernyataan tentang penyerahan dirinya kepada Allah. Kemudian beliau seperti menyatakan bahwa semua bagian dirinya itu sudah tunduk sama Allah. Ya. Jiwanya, pendengarannya, penglihatannya, darahnya, dagingnya, tulangnya, urat syarafnya, semuanya tunduk pada Allah. Jadi bacaan ini, kalau kita baca, insya Allah bisa nuntun kita untuk ruku dengan baik. Dia juga bisa ruku sangat lama, sepanjang orang membaca surat Al-Baqarah. Padahal yang dibaca pendek, hanya membaca Subhanazil Jabarut wal malakut wal kibriya wal adoma. Bacaan pendek, tapi rukuknya lamanya sepanjang orang membaca surat Al-Baqarah. Nah, tugas kita ini coba kita kalau bisa ya kita lakukan apa yang Rasul lakukan. Sebagaimana perintah Rasul ini, sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Kadang-kadang kita coba sholat, kita coba hafalkan bacaannya Rasul, pahami artinya, yang selain daripada Subhana Rabbiyal Azim atau Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Coba kita baca ini misalnya. Lalu kita coba baca. Bisa nggak kita mendapatkan suasana rukuk seperti yang Rasulullah alami? Kira-kira begitu. Seperti yang Rasulullah sampaikan. Sampai ngerasakan Allah itu adalah Tuhan para malaikat dan ruh. Nah, ini kalau kita mau belajar khusyuk, betul ya, seperti Rasulullah. Lihat bacaannya, coba kita betul-betul pahami, dan coba kita praktekkan sampai kita dapat. Ya kita ambil aja yang gampang lah. Subhana Rabbiyal Azim. Maha suci Allah yang Maha Agung. Nah, ketika kita ruku, coba kita lakukan sampai kita merasakan keagungan Allah. Dapat nggak? Ya. Kalau kita baca yang ini, dapat nggak tadi suasana di mana kita itu seperti berada di alam malaikat dan ruh. Katakanlah seperti itu. Ya. Atau membaca Subhana Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Sampai kerasa kita ini diampuni Allah. Kita minta ampun sampai terasa diampuni Allah. Atau kita baca ini. Kita ajak semua bagian diri kita ini tunduk sama Allah. Nah, sampai betul-betul terasa semua diri kita ini rukuk. Semua dirinya kita ini tunduk. Nah, inilah yang kita akan coba lakukan di waktu-waktu yang ke depan. Ya, kita belajar sama-sama, kita mencari ya suasana apa yang Rasulullah alami ketika beliau sholat. Jadi kita coba mempraktekkan ini. Ya, kita baca hadisnya, praktekkan sampai dapat suasananya. Ini yang kita cari. Kenapa kok Rasul sholat sampai katakanlah ruku tadi ya, sampai selama membaca orang Al-Baqarah. Padahal bacaannya pendek. Kita coba. Kita baca Subhanazil Jabarut wal malakut wal kibriya wal adoma. Setelah selesai, coba kita diem. Tunduk sama Allah. Mudah-mudahan kita juga jadi ngerti. Oh, kenapa Rasul kok sholatnya bisa rukunya sekian lama? Kita selalu bingung. Mau bacanya apa? Selalu kita koneksinya adalah
lamanya ruku kebacaan. Pada Rasul ketika ruku yang lama, bacaannya pendek. Nah, kita coba lakukan itu, ya, sampai tadi dapat, sampai kita ngerti kenapa Rasul kok rukunya sampai lama. Nah, itu yang perlu kita coba praktekkan, ya. Ikuti, ya. Kita sholat seperti Rasul sholat, ya. Jadi bukan cuma basicnya saja, bukan cuma rukunya saja, tapi coba sampai sunah-sunahnya tadi, ya, hadis-hadisnya tadi, baca ini kita ikuti sampai bacaan itu kita rasakan, ya, apa yang kita baca itu seperti terjadi pada diri kita. Nah, inilah yang perlu kita lakukan sehingga apa, nanti kita bisa betul-betul merasakan bacaan itu sebagai sebuah dialog, sebagai sebuah ungkapan kita kepada Allah yang kita tiru dari ungkapan Rasul kepada Allah, ya. Jadi Rasul bersabda, wahai fulan, tidakkah kamu takut kepada Allah? Apakah kamu tidak melihat bagaimana kamu sholat? Sesungguhnya seseorang di antara kalian apabila berdiri untuk sholat, maka sesungguhnya dia berdialog dengan pemeliharanya. Maka hendaklah dia memperhatikan bagaimana dia berdialog. Ya, tadi ini semua adalah dialog Rasul dengan Allah. Kondisinya berbeda, butuhnya berbeda, suasananya bisa berbeda-beda, sehingga apa? Ucapannya pun, ya, bacaannya pun berbeda-beda. Karena bacaan sholat itu adalah sebuah ungkapan, ya. Sholat adalah sebuah ungkapan, sebuah dialog. Dialog dalam bentuk bacaan maupun dialog dalam bentuk gerakan. Ruku adalah ketundukan, sujud adalah penyembahan kepada Allah. Nah, ini yang harus kita lakukan sampai dapat suasana tunduk, suasana menyembah Allah, suasana dekat dengan Allah ketika sujud. Ya. Jadi sampai tadi ungkapan ini berbalas. Dan karena itu semuanya harus dilakukan dengan sadar. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu dekat salat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Ini yang perlu kita sadari. Harus ngerti bacaan sholat. Apa yang kita sampaikan ke Allah, kita ngerti agar kita sadar bagaimana kita berdialog dengan Allah. Nah, ungkapannya apa? Macam-macam. Ya, bisa kita takjub dengan Allah. Ya. Karena kita sedang tadabbur alam, kita lihat kebesaran alam, kita lihat bagaimana besarnya, luasnya ciptaan Allah. Kita takjub kalau kita sholat. Coba kita ungkapkan ketakjuban kita. Dalam takbir kita, Allahu Akbar. Dalam rukuk kita, Subhana Rabbiyal Azim. Dalam sujud kita, Subhana Rabbiyal A'la. Kita ungkapkan kalimat-kalimat itu sebagai sebuah ungkapan ketakjuban kita, kekaguman kita kepada Allah. Di saat yang lain kita mungkin takut sama Allah, takut betul. Karena apa? Mungkin kita habis maksiat. Mungkin kita baru sadar bahwa selama ini apa yang kita lakukan itu salah. Lalu kita pengen tobat, kita pengen minta ampun sama Allah. Maka saya sholat mengungkapkan harapan saya untuk diampuni oleh Allah. Ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalimat ini saya baca kenapa? Saya punya harapan dibimbing sama Allah agar saya nggak tersesat, nggak bikin dosa lagi. Kalau saya ucapkan dalam Rabbik firli warhamni, ya, saya ucapkan sungguh-sungguh sebagai sebuah permohonan ampunan sama Allah. Atau saya kena musibah, sudah bingung, nggak ngerti harus bagaimana mengatasinya. Saya sholat, saya datang ke Allah. Ya. Saya puji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Mudah-mudahan Allah sayangi aku. Saya bilang ihdinas siratal mustaqim.
Mudah-mudahan Allah tuntun aku agar aku keluar dari musibah ini. Saya ruku, saya sujud, saya serahkan musibah saya, semua masalah saya kepada Allah. Saya nggak sanggup ya Allah dengan musibah ini, aku kembalikan, aku serahkan. Ya, apapun yang Allah tetapkan, aku terima. Ya, jadi banyak ungkapan-ungkapan dalam saat ini yang bisa kita sampaikan dalam saat kita. Bacaannya sama, tapi hati kita ini mengungkapkannya ya sebagai ungkapan dalam kondisi hati yang berbeda-beda. Ya. Ketika kita minta dapat nikmat banyak, kita bersyukur sama Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, kita mengucapnya apa? Senang, sambil senang. Ya. Tadi berbeda. Ketika kita musibah, kita bilang Ar-Rahman Ar-Rahim itu mengharap rahmatnya Allah. Tapi ketika kita dapat nikmat, Ar-Rahman Ar-Rahimnya itu sebuah pujian, senang kita menyampaikannya kepada Allah. Terima kasih, seolah-olah seperti itu. Ya. Atau saya nyatakan juga dalam surat saya, ketaatan saya kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Saya pengen jadi orang baik. Saya pengen jadi orang yang taat, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Tapi kadang-kadang kok nggak bisa-bisa. Ya, nggak bisa-bisa inilah yang kita sampaikan dalam surat kita. Aku pengen taat. Ihdinas siratal mustaqim. Aku pengen dibimbing menjadi orang yang taat. Ya, itulah yang perlu kita lakukan ketika kita sholat. Mengungkapkan. Ya, kita punya sebuah keinginan, ya, sebuah rasa kepada Allah. Ya, dan inilah yang kita butuhkan. Ya. Ini ungkapan ini ya, hanya bisa kita lakukan kalau kita punya iman, punya kedekatan batin dengan Allah, punya kecintaan dengan Allah. Karena itu salah satu hal yang perlu kita lakukan untuk bisa meraih khusyuk adalah iman. Ya. Tanpa ada iman, tidak akan ada khusyuk. Ungkapannya itu bisa menjadi palsu. Ya. Seperti seorang playboy, ya, atau gigolo, ya, atau pelacur bilang I love you ke seseorang. Bilang I love you tapi apa? Nggak cinta. Nah, kita jangan sampai seperti jadi orang munafik itu ya seperti itu. Bilang seperti seorang playboy, ya, bilang cinta padahal nggak cinta. Nah, kita kalau kita bilang ke Allah Allahu Akbar tapi tidak mengakui kebesaran Allah, tidak merasakan kebesaran Allah, seperti ya seorang playboy bilang Allahu Akbar tapi ya, biasa saja hati kita ini, nggak ada getaran kekaguman ataupun takut atau hormat kepada atas kebesarannya Allah. Ini yang perlu kita lakukan. Punya apa? Iman. Iman itu apa? Ya, kita coba lagi kembali kepada pelajaran SD kita. Iman itu diyakini dalam hati, diungkapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan anggota badan. Nah, ini bagaimana kita mengungkapkan iman. Nah, coba kita lihat, niat itu ada di hati. Kita niat sholat itu mau apa sama Allah. Kemudian iman itu diungkapkan dengan lisan. Takbir kita bagaimana? Apakah ini ungkapan iman kita? Al-Fatihah kita gimana? Iftitah kita gimana? Tahiyat akhir kita gimana? Salawat kita gimana? Salam kita gimana? Ya, iman juga dinyatakan dengan gerak. Rukuk kita gimana? I'tidal kita gimana? Sujud kita gimana? Apakah ini ungkapan iman atau tidak? Ya, sehingga tadi sholat ini adalah sebuah ungkapan iman dalam bentuk bacaan, gerakan, maupun niat yang ada di dalam hati. Nah, karena itu, ya, khusyuk ini ya, adalah haknya orang beriman. Qad aflaha mu'minun.
Sungguh betullah orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang beriman itu? Cirinya pertama adalah orang-orang yang di dalam sholatnya mereka khusyuk. Nah, orang beriman itu jadi ketika dia sholat, ada iman di hatinya, tinggal iman itu dinyatakan. Dinyatakan dalam lisannya, dinyatakan dalam geraknya. Kalau tidak ada iman, nah, apa yang mau dinyatakan? Pernyataannya palsu, takbirnya palsu, subhana rabbiyal azimnya palsu, keluar dari hati yang kosong, yang tidak diisi iman ataupun cinta kepada Allah. Karena itu, ya, kembali kepada ayat ini. Ya. Orang iman itu harusnya sholatnya khusyuk. Dia tinggal mengungkapkan apa yang ada di hatinya. Nah, kenapa kita susah? Karena iman di hati ini tipis. Ya, bukannya nggak ada mungkin ya, tapi tipis sekali sehingga Pak perlu konsentrasi gitu loh. Seperti kita mau bilang I love you ke tembok. Ya. Bilang kamu baik ke tembok. Nggak ada rasa di sini. Ya, kita bisa bilang I love you, I love you, I love you ke tembok itu kan. Tapi karena nggak cinta, capek. Sebentar sudah capek. Tapi kalau kita cinta kepada kekasih kita, kepada anak kita, kepada suami, istri, ataupun cucu-cucu gitu ya. Karena hati ini dipenuhi rasa cinta kepada mereka, ya betah berlama-lama. Ungkapannya itu tulus dari hati. Nah, inilah yang perlu kita bangun iman ini. Ya, karena itu tidak ada khusyuk itu tanpa iman. Ya, jadi tidak ada khusyuk tanpa iman. Karena kalau tidak ada iman tadi ungkapannya palsu. Ya. Jangan sampai kita ini melakukan sebuah khusyuk munafik, ya, khusyuk nifak dari Abu Zaifah. Ya, hindarilah khusyuk nifak, khusyuk atau khusyuk munafik. Lalu dia tanya, apa itu khusyuk munafik? Dia menjawab bahwasanya kamu melihat tubuh bisa khusyuk, tetapi hati tidak bisa khusyuk. Ya. Nah, inilah kalau tidak ada iman, ya kita bisa kelihatan khusyuk, gitu kan? Pura-pura khusyuk, ya. Tapi hati ini nggak ikut. Badannya khusyuk, hatinya nggak khusyuk. Ya. Karena itu Rasul mengajarkan satu tadi bacaan sholat tadi ya. Allahumma laka roka'tu, wa bika amantu, wa laka aslamtu, dan seterusnya. Ya. Mengajak semua bagian dirinya, menyadarkan semua bagian dirinya untuk tunduk sama Allah. Nah, bacaan ini mungkin Bapak Ibu perlu pelajari ya. Kemudian praktekkan agar apa? Kita mengajak semua bagian diri kita khusyuk. Jangan sampai kita ini seperti khusyuknya orang munafik. Ya. Badannya kelihatan khusyuk, tapi hatinya nggak khusyuk. Nah, coba kita ajak hati kita ini untuk khusyuk pada Allah. Nah, jadi kalau kita ini sudah ikut kajian sholat khusyuk kemana-mana, nggak khusyuk-khusyuk juga, kita perlu evaluasi diri. Sudahkah kita ini beriman? Ya. Sudahkah benar kita ini beriman? Kadang-kadang kita ini merasa kita ini sudah beriman sama Allah. Kenapa? Sejak lahir kita sudah Islam. Jadi sepertinya kita ini sudah punya iman kuat. Nah, inilah yang perlu kita evaluasi. Ya. Jadi kajian kajian ke depan ini kita coba lihat ya iman kita ini bagaimana dan bagaimana kita terus membangun iman kita. Ya. Karena kadang-kadang tadi kita keliru. Ya. Kita seperti punya iman tapi sebetulnya imannya orang Badui. Orang Badui itu apa? Mereka mengatakan orang-orang Badui itu berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman, tapi katakanlah kamu telah tunduk.
kamu baru muslim. Ya. Karena iman itu belum masuk ke dalam hati. Nah, jangan-jangan kita gitu, ya. Rasanya kita tidak beriman nih, tapi baru di mulut doang. Imannya belum masuk ke hati kita. Nah, oke. Nah, jadi ini yang akan kita bahas pada waktu yang akan datang. Mungkin 2 minggu lagi kita akan bahas tentang iman. Ya. Nah, bagaimana mengukurnya? Kita akan gunakan cara ukur yang sederhana kok. Rukun iman. Sudahkah kita beriman? Kita kadang-kadang kan kalau kita lihat rukun iman, percaya sama Allah enggak? Percaya. Percaya kepada malaikat enggak? Percaya. Percaya kepada kitab suci enggak? Percaya. Kepada Rasul percaya enggak? Percaya. Kepada hari akhir percaya enggak? Percaya. Kepada takdir buruk baik percaya enggak? Percaya. Percaya seperti sekedar apa? Oh iya, Allah ada, malaikat ada, kitab suci ada, meskipun nggak dibaca, gitu kan? Percaya kepada Rasul ada, meskipun nggak pernah ketemu. Ya, percaya ada, meskipun belum sampai ke sana. Percaya pada takdir baik dan buruk juga ada. Ya, saya percaya ada takdir baik, ada takdir buruk. Nah, kadang-kadang kita hanya seperti itu saja, rasa percaya kita. Coba kita bandingkan keyakinan kita, iman kita dengan imannya iblis. Ya. Iblis percaya nggak sama Allah? Percaya betul. Iblis pernah berdialog dengan Allah. Iblis pernah diperintahkan sujud. Kemudian nggak mau sujud, ditanya sama Allah, kenapa kamu nggak mau sujud? Iblis jawab, ya, aku lebih baik darinya. Aku dari api, dia dari tanah. Artinya apa? Iblis bisa berdialog dengan Allah dengan jelas. Ya, ditanya Allah, dijawab. Kita pernah gitu nggak? Iblis percaya kepada malaikat. Percaya betul. Malaikat, iblis pernah satu majelis dengan malaikat. Ketika Allah memerintahkan sujud kepada para malaikat, semuanya sujud kecuali iblis. Artinya iblis itu ada dalam kelompok para malaikat itu. Ketika Allah perintahkan sujud, semuanya sujud. Iblis enggak, tetap berdiri. Artinya apa? Iblis ada di situ, kira-kira seperti itu. Jadi dia bergaul dengan para malaikat, satu majelis dengan malaikat. Iblis percaya kepada kitab suci. Iblis tahu turun-turunnya ayat. Ya. Iblis percaya kepada Rasul. Iblis tahu Rasul. Ketemu. Kalau kita nggak ketemu, iblis ketemu. Nabi Adam ketemu, Nabi Nuh ketemu, Nabi Ibrahim ketemu, ya, Nabi Muhammad ketemu juga. Kita nggak pernah ketemu. Jadi iblis melihat dengan matanya sendiri siapa Nabi Adam, siapa Nabi Nuh, siapa Nabi Ibrahim, siapa Nabi Yusuf. Iblis percaya nggak dengan hari kiamat? Percaya sekali. Iblis berdoa sama Allah, minta dipanjangkan umurnya sampai kapan? Sampai hari berbangkit. Artinya apa? Iblis tahu betul nanti akan ada kiamat dan akan ada hari berbangkit. Yakin betul itu. Doanya iblis itu benar-benar doa yang tahu betul siapa Allah. Ya. Sehingga mintanya itu, minta umurnya panjang itu nggak cuma 10 tahun, 100 tahun. Minta umurnya panjang umur itu sampai hari berbangkit. Oke. Nah, kesalahan iblis cuma satu. Ketika tadi diperintahkan sujud kepada Adam, ketika Allah menetapkan manusia sebagai khalifah di muka bumi, iblis nggak terima. Iblis nggak mau terima takdir Allah yang buruk, maunya terimanya yang baik-baik aja. Di sini iblis gagal. Iman ke-6. Nah, kita bagaimana ketika kita menerima takdir buruk? Kalau kita
menerima takdir buruk juga gagal seperti iblis, ya iman kita ini sebetulnya lebih buruk daripada imannya iblis. Nah, inilah yang akan kita bahas dalam kajian kita selanjutnya. Bagaimana kita ini mengevaluasi iman kita, kemudian bagaimana kita ini meningkatkan iman kita. Ya, tadi agar kita ketika kita menyampaikan puji-pujian, menyampaikan doa kita kepada Allah, menyampaikan iman kita kepada Allah, itu betul-betul keluar dari hati yang dipenuhi oleh iman. Ya. Demikian itu saja untuk kajian hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Nanti kita akan lanjutkan kembali kajian kita dengan hal-hal iman. Karena inilah yang menjadi dasar bagi kita dalam melaksanakan sholat kita dan juga ibadah-ibadah yang lain. Ibadah itu kita lakukan karena iman kita kepada Allah, sebagai wujud ketakwaan kita kepada Allah. Demikian, silakan jika ada pertanyaan. Ini sudah ada dari Mbak Alifah Yusni ya. Assalamualaikum, mau bertanya bacaan tahiyat awal dan tahiyat akhir apakah sama? Mohon maaf dulu karena ada acara lain. Jadi kalau saya jawab nggak ada Mbak Alifahnya ya. Ya. Tahiyat awal itu sampai dengan kita baca sampai dengan membaca syahadat. Ya. Sedangkan tahiyat akhir ada tambahan bacaan salawat. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi ada salawat ini yang merupakan juga bagian daripada rukun. Sehingga kalau tidak ada bacaan bacaan tahiyat akhir ini, maka salatnya menjadi tidak sah. Itu saja Mbak Alifah ya. Silakan jika ada yang lain bisa langsung bertanya. Kalau tidak ada, kita tutup kajian kita dengan membaca doa penutup majelis. Dengan membaca doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.